Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ferdiana Sulistiyawati dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Prodi D3 RK Medis dan Informasi Kesehatan Kampus Cirebon. Di sini saya akan menyanggah argumentasi dari tim lawan. Melihat pada kenyataannya, PKM ini tidak dapat membatasi penyebaran virus corona dengan melihat jumlah kasus pada pertanggal 12 Februari 2021 yang dilansir dari covid19.co.id, kasus penambahan baru itu berjumlah 9.869 yang positif terpapar, sehingga jumlah keseluruhannya yaitu 1.201.859 yang positif, 1.004.117 yang dinyatakan sembuh, dan 32.656 meninggal dunia. Dalam satu hari saja, angka kasus baru semakin tinggi. Dengan melihat data tersebut, dapat dikatakan dengan jelas bahwa dengan adanya PKM, penyebaran COVID-19 ini tidak dapat diatasi, dan jumlah yang positif juga semakin meningkat. Dengan adanya PKM, beban pemerintah dapat diringankan itu tidak dibenarkan, karena dengan adanya PKM ini pemerintah juga akan bingung dalam mengawasi masyarakatnya. Melihat kasus yang semakin melesat, semakin tinggi, jika memang berhasil harusnya kasus ini semakin turun, bukannya semakin melesat dengan cepat. Dengan adanya PKM ini akan menimbulkan beberapa golongan yang kontra atas kebijakan dari pemerintah. Dan pastinya masyarakat yang kontra itu akan mengganggu mobilitas pemerintah karena tidak menyetujui kebijakan tersebut, dan pada akhirnya PKM ini tidak akan terjalani dan akan gagal dan tidak akan dilaksanakan oleh masyarakat. PKM ini membiarkan pasar, toko-toko, tempat makan, dan lainnya masih tetap buka dengan hanya batasan operasional hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pasti masyarakat akan tetap menjalankan mobilitas sehari-hari. Dengan hal itu, masyarakat yang tetap beraktivitas, kemungkinan untuk terpapar COVID-19 ini semakin mudah. Contohnya, orang yang berbelanja ke pasar ini akan mengantri, berkeringat, dan berdesak-desakan, yang akan mengakibatkan droplet, sehingga PKM ini bukan merupakan solusi, karena akan mengakibatkan semakin tinggi kasus baru COVID-19 ini. Dengan adanya PKM, tidak semua pengusaha mendapatkan solusi. Karena bagaimana dengan kafe-kafe yang biasa buka di malam hari dan hanya dibatasi hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ini akan mendapatkan pendapatan hanya sedikit dan bahkan mengalami kerugian. Selain itu, dengan adanya PKM ini, dengan pasar dan lain-lain tetap buka, akan masih ada saja masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker. Dilihat dari beberapa kenyataan itu, PKM ini bukan solusi. Karena ekonomi tetap turun dan yang terpapar COVID akan semakin tinggi jumlahnya. Fleksibilitas jam kerja itu hanya untuk beberapa orang saja, dan tidak semua pekerjaan itu bisa fleksibel. Dengan adanya WFH, ini halangan dan tantangan dari internal itu untuk kerja semakin banyak, di antaranya timbul rasa malas, suka menunda, dan rasa jenuh pun akan timbul. Dengan adanya jam kerja fleksibel ini, belum tentu hasilnya efektif dan sesuai dengan yang Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatwaci Zayanwar dari Politeknik Kesehatan Tasikmalaya, jurusan D3 RMIK. Di sini saya akan menyimpulkan argumen dan sanggahan yang telah dilayangkan oleh teman tim saya. PKM tidak mampu membatasi kontak antar individu dikarenakan masih dibukanya tempat keramaian dan masih banyak kasus positif pada tempat keramaian. Dikarenakan juga kesadaran akan protokol kesehatan masyarakat yang masih kurang. PKM belum mampu meringankan pemerintah untuk men-tracking kasus positif dikarenakan kasus positif bertambah banyak pada saat PKM. Dengan demikian, kasus positif masih tidak terkontrol dan tidak ter-tracking. PKM bukan solusi bagi masyarakat dan pelaku usaha pada saat PKM ini diberlakukannya jam pembatasan untuk pedagang dan pengusaha. Hal ini mengakibatkan penurunan ekonomi, tetapi protokol kesehatan yang rendah menambah jumlah kasus positif yang semakin meningkat. Yang terjadi, ekonomi menurun dan angka kasus positif COVID-19 ini bertambah. PKM bisa menghambat suatu pekerjaan dikarenakan berlakunya WFH. Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah, dan memfleksibelkan jam kerja
bisa membuat rasa semangat kerja hilang dan terkesan malas. Hasilnya akan menunda pekerjaan dan memilih untuk melakukan kegiatan lain di rumah. Pembatasan kegiatan masyarakat seharusnya tidak dilaksanakan dikarenakan masih banyak hal negatif yang terjadi dibandingkan dengan hal positif. Dari segi ekonomi dan produktivitas yang menurun, masih meningkatnya kasus positif COVID-19 diperkuat dengan ucapan Presiden Republik Indonesia untuk meninjau ulang dan mengefektifkan PKM. Hal ini tersebut menunjukkan PKM tidak berjalan dengan baik dan masih banyak dampak negatif yang terjadi pada saat PKM. Tim kami berhasil menyanggah argumen dari tim lawan dengan sebuah fakta dan sumber yang terpercaya. Dengan hal ini, tim lawan sudah terpatahkan argumennya. Untuk argumen tim lawan itu tidak mendasar dan tidak berdasarkan fakta. Sekian dari tim kami. Terima kasih.